Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jiwa, kembali lagi di acara Bincang Jiwa. Kali ini bersama saya Tiwi yang akan menemani sahabat jiwa selama Bincang Jiwa edisi kali ini. Nah sahabat jiwa sering nggak merasa males atau kesel menunggu lama gitu di rumah sakit? Udah mulai dari pendaftaran, terus kemudian harus periksa ke dokternya, kemudian sampai di akhir harus ngantri untuk pengambilan obat. Nah, di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma ini kita punya layanan baru yang namanya Jakirama atau Jasa Kirim Obat Mutiara Sukma yang akan mempermudah sahabat jiwa untuk nanti mengambil obat. Jadi nggak perlu lama-lama antri. Nah, untuk bersama-sama nih kita bahas di sini, udah ada narasumber di sini bersama kita. Ada Apoteker Rahmatika Retno Cesaria Eswam. Beliau ini merupakan kepala instalasi farmasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Di sini kita akan bahas sama-sama mengenai layanan terbaru di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yaitu Jakirama. Halo Mbak Tika, apa Iya, kabarnya nih? Tiwi, alhamdulillah sehat nih Alhamdulillah saya. sehat. Nah, ternyata nih Mbak Tika ya, di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma khususnya instalasi farmasi udah banyak layanan-layanan baru nih ya Mbak Tika ya. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini yaitu Jakirama atau Jasa Kirim Obat Mutiara Sukma. Nah, tapi sebelum kita masuk nih ke layanan Jakirama ini, eh, boleh nggak sih sharing dulu ke sahabat jiwa apa aja sih sebenarnya layanan-layanan yang bisa kita akses atau sahabat jiwa akses di instalasi farmasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma? Iya, oke untuk sekarang ini ya kalau misalnya kita tahu sebelumnya kita namanya rumah sakit jiwa ya, rumah sakit khusus. Pasti tentunya yang orang-orang tahu adalah layanan-layanan untuk kesehatan jiwa. Tapi sekarang kan semuanya sudah berkembang termasuk dengan pelayanan farmasinya. Jadi kalau pelayanan farmasi kita tidak hanya melayani untuk obat-obat psikiatri saja, tapi kita juga melayani obat-obat non psikiatri seperti mungkin pelayanan saraf, kemudian penyakit dalam, ada juga tumbuh kembang anak seperti itu. Nah, kemudian sekarang juga eranya era JKN ya, jadi banyak juga layanan-layanan atau program terkait dengan pelayanan kefarmasian ya, pemberian obat khususnya untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis. Jadi kita juga ada pelayanan obat untuk penyakit kronis ya, tidak hanya untuk psikiatri tapi non psikiatri juga. Kemudian yang paling terbaru adalah untuk jasa kirim obat ke pasien gitu. Oke, jadi sudah lebih banyak ya untuk layanannya, nggak hanya melayani obat-obatan jiwa aja, tapi juga ada yang tadi disebutkan ya, ada saraf, kemudian untuk anak juga ya, sampai ini layanan terbaru Jakirama dan ada kronis juga ya Mbak Iya, Tika ya. betul Kalau sekali. untuk yang kronis itu seperti apa sih untuk layanannya? Ya, kalau kronis itu sekarang kita mungkin kalau yang non psikiatri kan kebanyakan taunya mungkin 1 bulan ya, sering kita sebutnya obat 1 bulan. Jadi sekarang beberapa pasien yang memang dikategorikan masuk di penyakit-penyakit kronis, kemudian mungkin pasiennya juga sudah apa namanya bisa kita berikan, kita pantau selama 1 bulan sekali. Jadi setiap 1 bulan sekali pasien bisa kontrol. Jadi nggak harus datang setiap minggu gitu ya, kecuali mungkin dengan kondisi khusus yang harus dengan pemantauan oleh dokter gitu. Jadi dengan kita berikan layanan 1 bulan sekali, itu pasien nggak perlu juga untuk mendapatkan obat di luar farmasi. Jadi sekaligus dapat untuk 1 bulan, jadi sebulan lagi bisa kontrol lagi ke kita. Baik, jadi ini salah satu yang juga bisa mempermudah pasien ya Mbak Tika ya untuk Iya. pelayanan obat, tapi tidak semua ya Mbak Tika bisa eh, untuk menerima layanan pengobatan kronis ini. Iya, tentu saja dengan kondisi atau kriteria-kriteria tertentu ya, seperti yang sudah ada di aturan-aturannya, apa saja yang mungkin bisa menerima obat 1 bulan, kemudian dari segi kondisi pasiennya juga gitu ya. Kalau kondisi pasiennya mungkin perlu pemantauan yang ketat ya, kita harus pantau mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali seperti itu. Tergantung juga dari kondisi klinis pasien ya, yang dilihat sama dokter kayak gitu. Dan tentunya harus dari pemeriksaan dokternya dulu Iya, ya Mbak Tika baru betul. bisa nanti pasien ini bisa menerima layanan obat kronis atau enggak gitu ya. Mhm. Jadi tadi udah dijelaskan nih sama Mbak Tika tentang obat kronis. Nah ini mungkin salah satu yang menarik untuk masyarakat yaitu Jakirama ini nih Mbak Tika. Kita langsung bahas aja mungkin ya tentang Jakirama yaitu jasa kirim obat Mutiara Sukma. Ini sebenarnya layanan apa sih Mbak Tika? Iya, jadi kita selain tadi layanan obat kronis, kita juga punya layanan unggulan untuk jasa kirim. Jadi kalau di kita karena kita melihat ya ke
kebutuhan pasien gitu ya. Sekarang kan juga eranya semua udah delivery ya, nggak cuman makanan kayak gitu, terus barang. Nah, kita juga eh, melihat adanya kebutuhan dari pasien ya, banyak pasien juga yang memberikan kritik, saran kepada kita gitu ya, khususnya untuk layanan farmasi terkait dengan waktu tunggu. Nah, karena adanya mungkin waktu tunggu pasien udah merasa capek ya dari pagi gitu, kadang udah daftar dari pagi, terus masih ngantri di pendaftaran, terus lagi masih ngantri di untuk konsultasi gitu kan. Nah, karena kita melihat kebutuhan-kebutuhan itu, jadi kita mencoba untuk menggali layanan Jaki Rama ini. Bisa nggak sih kita terapkan gitu ya, kalau misalnya makanan, barang gitu, bisa, terus kalau obat gimana? Jadi kita lihat juga regulasinya bisa atau enggak gitu. Terus kemudian kemarin kita juga coba melihat dari sekitaran mana sih yang sebenarnya atau kebanyakan di kita itu membutuhkan layanan jasa kirim ini gitu. Ternyata kemarin pas kita coba beberapa cukup banyak yang meminta layanan jasa kirim ini Banyak yang gitu. tertarik ya Mbak ya? Iya betul sekali, karena mungkin juga tadi ya layanan obat kita juga banyak, tidak hanya psikiatris saja, kemudian jumlah pasien kita juga sekarang kunjungannya juga sudah meningkat. Jadi pasien-pasien kita sudah sadar akan kesehatan ya, kesehatan jiwa maupun kesehatan fisik gitu. Jadi karena banyak juga kunjungan di kita sehingga mungkin antrian atau resep yang masuk ke farmasi juga banyak. Jadi untuk kebutuhan atau keinginan pasien dalam jasa kirim obat ini juga lumayan juga sih kemarin kita lihat. Berarti ini salah satu layanan yang cukup atau sangat membantu pasien ya Mbak Tika ya, karena kan beberapa orang atau hampir semua orang capek gitu ngerasa nunggu, apalagi layanan farmasi ini adalah layanan terakhir lah ya kalau kita bisa bilang di Iya, rumah sakit iya ya, karena betul, harus dari awal pendaftaran udah ngantri, betul. kemudian periksa dokternya juga ngantri, belum Mm-mm. lagi nanti kalau ada pemeriksaan lain, dan terakhir untuk di farmasi Iya ya. benar, Jadi udah capek nih udah capek. pasien, dan kalau misalnya udah capek gitu kan udah males gitu ya, Iya, semuanya udah harus nunggu obat, terus obatnya belum lagi banyak yang harus disiapkan, jadi lebih lama lagi nunggu. Nah ini salah satu adanya layanan ini pastinya sangat membantu ya untuk pasien di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma ya. Dan ini baru ya Mbak ya, untuk layanannya baru di launching ya? iya. Untuk layanan kemarin kita baru coba launching atau kita baru coba buka di pertengahan Maret. Jadi sekitar tanggal 17 Maret kita baru mulai untuk membuka layanan Jaki Rama ini gitu. Jadi karena kita juga perlu persiapan ya, jadi karena kita nggak cuma ngirim aja, tapi kita juga perlu melihat aturan gitu ya. Kemudian kita juga di farmasi ini menjamin bahwa obat yang akan kita kirim ke pasien itu betul-betul memang untuk pasien tersebut dan aman gitu. Karena memang obat-obat ini kan kebutuhan ya dari pasien itu sendiri gitu untuk terapi mereka. Jadi kita betul-betul mempersiapkan dari sisi standar, kemudian dari sisi aturan, kemudian persiapan mungkin packaging juga ya kan, kemudian dari sisi terutama si kurir ini gitu atau pengantarnya gitu. Karena pengantar ini si yang benar-benar kita harus bisa andalkan dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi itu. Jadi dia juga merasa bahwa ini adalah kebutuhan pasien, sehingga kita mencari benar-benar pengantar atau kurir yang memang bertanggung jawab kayak gitu. Oke, dan pastinya nggak asal-asalan ya, nggak seperti asal kalau mau kirim makanan, kirim barang ya. Jadi Iya, harus ada standar-standar yang memang harus dilihat. Berarti keren banget nih inovasi layanan yang ada di instalasi farmasi. Nah, untuk sahabat jiwa nih Mbak Tika yang nanti ketika ingin mengakses si layanan Jaki Rama ini, apakah semua pasien itu bisa mengakses layanan ini atau hanya pasien-pasien tertentu dengan syarat-syarat tertentu? kalau untuk siapanya semua ya, semua pasien yang ada di kita. Jadi artinya pasien tersebut memang terdaftar sebagai pasien rumah sakit jiwa. Kemudian pasien sudah berkonsultasi, kemudian resepnya juga sudah kita terima. Artinya kita tidak melakukan pengantaran obat untuk pasien-pasien di luar itu gitu. Jadi
mungkin kalau ada beberapa layanan ya atau platform mungkin yang membuka untuk pembelian online obat gitu ya atau pengantaran juga. Nah, kalau di kita lebih ke pengantarannya, tapi pasiennya siapa adalah pasien-pasien yang memang ada di kita. Jadi pasien mendaftar, kemudian konsultasi jelas ya, baru pasien nanti akan dapat resep. Nah, resep itu yang akan kita siapkan dan kita antarkan obatnya. Gitu. Oke, berarti khusus untuk pasien yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma ya Mbak ya? Iya, Dan benar. sudah memang mendapatkan resep dari dokter ya, resep Iya, khusus dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Jadi memang sahabat jiwa harus tetap periksa ya Mbak ya, bukan iya. nggak cuma bisa dari anterin tanpa datang ya? Iya, betul banget. Oke. Jadi karena obat-obat kita juga obat-obat yang nggak sembarang Tiwi ya, apalagi pasien-pasien ini kan juga nggak bisa minum obat sembarangan juga gitu. Jadi kita tetap butuh dari hasil konsultasi dengan dokter juga ya, kemudian resep yang kita terima setelah kita kaji, sudah pasti semuanya baru itu bisa kita lakukan pengiriman. Oke, berarti nggak salah-salah nih sahabat jiwa. Bukan berarti karena udah biasa minum obat ini, jadi saya minta dianterin langsung nih obat yang beberapa obat tersebut, nggak bisa ya. Tetap memang Betul. harus ada pemeriksaan dari dokter, nanti ada resep baru bisa dilayani dengan layanan Jakirama ini. Nah, Mm-mm. untuk prosedurnya sendiri nih Mbak Tika, apakah kita bisa mengakses ini melalui online atau harus ada prosedur yang ditetapkan nih dari instalasi farmasi untuk mengakses layanan Jakirama ini? Kalau untuk prosedur ya, karena kita juga masih baru, kemarin kita baru mencoba untuk secara offline, artinya kita di tempat nih, permohonan di tempat di saat pasien mungkin melihat atau merasa kayaknya perlu diantar aja deh karena mungkin ada keperluan keluar, kayak kemarin ya ada pasien yang pengen keluar dulu nih gitu. Kemudian ada juga yang melihat kira-kira obat saya masih cukup, jadi daripada saya ngantri juga lama, kemudian racikan juga ya, apalagi obat-obat racikan yang perlu kita racik dulu itu kan butuh waktu, jadi mereka berpikiran untuk diantar aja. Jadi kemarin kita masih on the spot dulu ya, tapi dengan berbagai masukan dari pasien-pasien kita yang menggunakan layanan ini ya, kita nanti akan evaluasi tentunya apakah bisa nanti diakses melalui mungkin secara online ya, seperti pendaftaran di Rumah Sakit Jiwa kan semuanya Iya, juga udah betul. online. Jadi Online. nanti mungkin kita bisa evaluasi apa bisa masuk juga di aplikasinya Rumah Sakit Jiwa kan gitu. Kalau itu bisa nanti akan lebih memudahkan pasien lagi, jadi pasien juga senang gitu untuk Iya. layanan kita. Dan lebih mudah mungkin ya untuk sahabat jiwa untuk mengaksesnya ya nanti Iya, ketika benar. memang udah lebih bisa dimasukkan ke aplikasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dan lain sebagainya. Iya. Jadi memang untuk sahabat jiwa yang ingin mengakses layanan Jakirama ini harus langsung dulu ya ke Iya. instalasi Jadi farmasi. setelah konsultasi sama dokter, kemudian bisa langsung ke instalasi farmasi. Nanti disampaikan bahwa ingin mendapatkan layanan Jakirama. Nanti kita dari farmasi akan memberikan form. Jadi form itu sebagai pemberitahuan juga, kemudian permohonan juga tertulis dari pasien bahwa obat atau resep yang masuk ke kita itu memang diminta untuk diantar. Jadi ada permintaan tertulis juga dari pasien, nanti pasien mengisi form tersebut, baru nanti pasien bisa pulang gitu ya, Nanti pulang tinggal menunggu tunggu aja obatnya ya. di rumah. Iya betul. Kemudian nanti sambil kita siapkan obatnya, baru nanti diterima. Setelah Langsung ya. diterima baru nanti tetap ada pencatatan ya untuk serah terima bahwa obat tersebut memang sudah diterima lengkap. Jadi saat diterima juga kita berharapnya semuanya lengkap sih, nggak ada pertanyaan gitu. Dan setelah mungkin diterima itu kan kadang pasien juga bingung ya nanti konsultasinya Iya, gimana kayak gitu. kan agak susah nih misalnya apalagi pasien yang ada perubahan penggunaan terapi Iya atau obat-obat betul. tambahan nih bingung nih menggunakan obatnya. Kalau misalnya langsung di farmasi kan ketemu Langsung sama apoteker nih bisa langsung betul. konsultasi nih gimana nih Mbak Mas cara penggunaan obatnya. Kalau yang ini Kalau yang lewat online Jakirama yang ini, Jakirama sorry. ya, lewat Jakirama ini nanti setelah diterima di situ nanti akan ada nomor WhatsApp kita di situ, kemudian ada juga
melalui mungkin media sosial dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, kemudian yang ada lagi dari kita sendiri ya, dari farmasi itu kita kan membuat layanan untuk informasi obat ya. Jadi itu langsung terhubung ke farmasi. Jadi nanti pasien ya yang menggunakan layanan Jakirama ataupun tidak, sebenarnya pelayanan informasi obat online ini juga bisa diakses. Jadi tinggal menyertakan saja obatnya apa, kemudian pertanyaan apa yang ingin disampaikan. Nanti kami di instalasi farmasi akan membalas karena di situ ada nomor WA-nya. Jadi kita akan bisa chat lewat WA untuk memberikan informasi terkait obat-obat atau terkait pertanyaan-pertanyaan tentang obat yang disampaikan oleh pasien ke kita. Oke, berarti sahabat jiwa nggak perlu khawatir nih tentang kalau misalnya bingung tentang penggunaan obatnya, karena instalasi farmasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma juga ada layanan Pio online ya Mbak Tika, Iya, yang nanti betul. langsung terhubung dengan WhatsApp ya, Iya. dan nanti akan dijawab oleh apoteker-apoteker yang Iya. shift ya, yang Yang berjaga saat itu ya. Iya, berjaga saat itu. Jadi kita kemarin kita sampai jam 4 sore ya. Jadi karena layanan kita juga masih siang, jadi pasien-pasien masih sempat bisa menerima, kemudian akses juga untuk layanan informasinya gitu. Jadi mudah-mudahan sih ini membantu ya dari apa yang sudah kita kirim, kemudian informasi-informasi juga yang kita berikan. Kita juga di informasi obat itu berarti kita memastikan juga bahwa pasien juga menerima obatnya sudah sesuai kayak gitu. Oke, luar biasa sekali Kak. Ternyata selain ada Jakirama, terus juga ada tadi Pio online ya, untuk pelayanan informasi obatnya online. Jadi sahabat juga nggak perlu khawatir kalau bingung terkait obat-obatan, dan nggak cuma yang menggunakan layanan Jakirama aja. Semua pasien Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma kalau misalnya mau mengakses layanan Pio ini bisa langsung ya Mbak, Bisa di instalasi juga. farmasi ada scan barcode gitu ya? Iya, kalau misalnya di farmasi untuk lebih mudahnya bisa scan barcode gitu. Atau ada di link kita Pio online. Oke, dan sahabat juga bisa langsung cek ya untuk Jakirama atau Pio online ini langsung di media sosial, juga pernah di-share ya media sosial Rumah Sakit Jiwa Mutiara Iya. Sukma. Bisa melihat nih untuk lebih lengkapnya di sosial media tentang layanan di instalasi farmasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, termasuk Jakirama ini, jasa kirim obat Mutiara Sukma. Nah, Mbak Tika, ini udah ada beberapa pasien tadi kan yang menggunakan jasa kirim obat Mutiara Sukma ini. Ada beberapa feedback nggak sih dari pasien terkait dengan layanan baru kita ini? Ya, beberapa sudah banyak yang masuk ya gitu. Kalau misalnya dari sisi kenyamanan gitu ya, dari pasien semuanya nyaman sih menggunakan ini karena memang obat-obatnya sudah sampai dengan aman gitu ya. Kemudian sudah sesuai juga dengan apa yang biasa mereka gunakan atau mereka konsumsi. Karena biasanya pasien-pasien sudah hafal sih terapinya apa gitu. Nah, kemudian mungkin ada masukan dari kita satu tadi terkait dengan permohonan untuk permintaan ya pelayanan Jakirama ini, karena kita masih on the spot gitu ya. Jadi mereka ingin bisa nggak sih diaksesnya online aja. Jadi selagi dia masih ngantri atau misalnya udah di dokter gitu ya, lagi dokter terus kemudian kayaknya berpikiran kita mau diantar aja deh nanti langsung aja bikin permohonannya kayak gitu lewat online gitu kan. Nah, itu sih salah satunya untuk menggunakan online, jadi permohonan secara online gitu ya. Kemudian ada juga yang usul untuk perluasan daerah, jadi daerah pengantaran gitu ya, karena memang kita kan masih ini ya, kita masih uji coba gitu. Jadi dengan tenaga pengantaran yang ada, karena kita tidak semua orang bisa kita berikan kita perbolehkan untuk mengantar obat tersebut gitu. Jadi Karena kita nggak asal-asalan ya berarti iya kan? benar, karena kita nggak mau asal-asalan. Jadi kita benar-benar memilih petugas yang memang betul-betul bertanggung jawab ya gitu. Nah, karena masih terbatasnya petugas itu juga kita juga masih mencoba untuk area yang deket dulu nih ya. Nah, areanya di mana aja nih untuk Iya. yang Kalau yang jasa sekarang ini, jasa kalau pengiriman yang obat sekarang ini kita masih di Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi kalau misalnya di dalam Kota Mataram itu kita bisa semuanya. Jadi mau di mana aja. Pasien-pasien juga banyak yang mungkin dari agak jauh ya, mungkin dari Lombok Tengah gitu ya, Lombok Barat yang mungkin ada di Senggigi ya, Iya, misalnya gitu.
Nah, itu berharap nanti layanan Jaki Rama ini bisa ke sana juga Ya gitu. pastinya dong. Iya, kita juga berharapnya sih gitu ya. Jadi memudahkan untuk layanan apa pasien-pasien yang ada di kita. Apalagi rumah sakit jiwa ini kan pusat rujukan juga ya untuk layanan kesehatan jiwanya gitu di Nusa Tenggara Barat, sehingga ya kita berharapnya nanti mungkin dari Kota Mataram sekitarnya nanti atau di Lombok dan sekitarnya kayak gitu. Oke, berarti sekarang kalau untuk saat ini cakupannya baru Kota Mataram dan sekitarnya ya yang masih maksudnya masih mudah jangkauannya karena terbatas juga ya untuk pengirimnya ya atau kurirnya ya Mbak Iya Tika ya. betul. Dan kita harapkan nanti untuk kedepannya layanan ini pastinya lebih baik lagi, kemudian bisa menjangkau pasien yang memang butuh atau yang walaupun agak jauh ya Iya posisinya, benar. kita berharapnya seperti itu pasti terkait dengan Jaki Rama ini ya Mbak Tika ya. Selain itu ada harapan lagi nggak untuk yang Jaki Rama ini? Kalau yang lain lagi mungkin lebih kepada waktu pengantaran kali ya. Kalau sekarang kan kita waktu pengantarnya baru satu nih. Jadi memang kita kumpulkan dulu untuk pasien-pasien yang membuat permohonan untuk layanan Jaki Rama. Kemudian kita antar sekitar pukul 14 gitu. Jadi kan Ada waktu tertentu ada untuk waktu tertentu. pengantarannya. Iya, jadi kita memang karena kita mau lihat dulu ya apakah memang selain mungkin membantu dari sisi pasien, tapi dari sisi kita juga kita pikirin juga gitu layanan pasien-pasien yang menunggu di farmasi gitu kan. Jadi kita nggak memprioritaskan siapa dan siapa, kita sama-sama memprioritaskan keduanya. Jadi selain yang di situ kita tetap masih melayani pasien-pasien yang menunggu langsung di eh, rumah sakit atau di farmasi gitu. Jadi waktu tunggunya kita masih di siang hari jam 14. Nah, mungkin nanti untuk pasien-pasien yang udah datang pagi gitu ya, yang memang obatnya mungkin akan diminum siang hari Iya atau betul yang betul. saat itu juga gitu. Mungkin kan habis tuh pada saat Iya. itu jadi butuh minum di siang Iya, harinya. benar. Nah, itu mungkin kedepannya kita juga akan membuat jam pengantarannya itu akan lebih banyak lagi. Jadi pasien-pasien akan lebih mudah lagi nanti ya kalau misalnya mau didapat layanan Jaki Rama ini kayak. Oke, luar biasa sekali. Pastinya kita dari farmasi sendiri berharap yang terbaik ya untuk layanan Jaki Rama ini. Tapi kita juga tidak mengesampingkan layanan kita di instalasi farmasi itu sendiri ya. Iya, Tetap benar. pasti tetap kita sama-sama bantu untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan layanan di instalasi farmasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Luar biasa sekali untuk inovasinya nih Mbak Tika. Sebelum itu apa sih yang melatar belakangi nih? Tadi belum dibahas nih. Kok bisa nih tiba-tiba ada Jaki Rama ini? Terus namanya juga Jaki Rama kayak gampang lah kalau misalnya diingat nih Gampang sama inget ya. sahabat jiwa nih. Saya mau ambil layanan Jaki Rama kan enak tuh ngomongnya. Itu dari mana sih? Iya, itu tadi sih dari awalnya memang waktu tunggu layanan ya. Waktu tunggu layanan kalau kita juga nungguin sesuatu kan juga kita malas juga ya. Kalau misalnya terlalu lama gitu. Kita memang melihat dari sisi itu sebenarnya. Jadi dan itu juga nggak cuman waktu tunggu layanan yang ada di farmasi saja, tapi secara keseluruhan. Karena kan pasien kalau udah datang di farmasi itu kan udah capek ya dari Iya, pagi udah gitu. lama banget Mungkin nunggu. pasien komplain ke kita udah dari pagi gitu ya, padahal kita lihat tuh baru masuk kayak gitu. Padahal mereka dari pagi gitu. Kita juga atau struggle-nya mereka juga datang, apalagi yang dari luar pulau kayak gitu. Nah, karena adanya waktu tunggu yang panjang gitu ya, sebenarnya ini juga datang idenya dari teman-teman farmasi juga. Luar Ya, biasa. jadi kalau kita cuman ngebantu untuk apa ya, kayak ngejadiin aja nih, kalau teman-teman kan ayo ide-idenya apa gitu. Sebenarnya teman-teman farmasi juga banyak sekali idenya untuk layanan-layanan di farmasi ya, nggak cuma jasa kirim aja. Nah, karena ada idenya itu, ayo kita buat untuk jasa kirim nih ke pasien yang harganya mungkin nggak terlalu mahal gitu ya, yang terjangkau lah untuk pasien-pasien kita sendiri. Apalagi kan kita juga pasien-pasien kita kan eranya udah era JKN ya gitu, semuanya udah pakai BPJS kayak gitu. Nah, dengan harga yang terjangkau itu ternyata mudah juga buat mereka akses dan keamanannya juga bisa kita jamin gitu.
akhirnya karena waktu tunggu yang panjang dan kita juga ngebantu kita juga sih sebenarnya untuk melakukan pelayanan di farmasi. Jadi kita nggak, kadang kalau kita kerja keburu-buru tuh kan pikiran kemana-mana Iya, ya. Nah nggak sedangkan fokus gitu. betul, sedangkan kita petugas farmasi sendiri tuh butuh konsentrasi ya. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya kita kadang diburu-buru atau bagaimana, kita juga butuh konsentrasi untuk melakukan pengecekan ya, baik dari resep maupun obat-obat yang sudah kita siapkan. Nah karena adanya itu tadi, jadi kita mungkin kita bisa nih ngebuka gitu yang mana yang bisa kita lakukan nanti dan mana yang kita bisa cepat kita ini kan tanpa harus ada tekanan juga buat kita teman-teman farmasi melakukan pelayanan kayak gitu. Nah karena ada itu tadi, jadi ya kita coba deh untuk kita kirim obat gitu. Kita lihat juga berapa sih kunjungan yang kita gitu ya, terus kemudian pasien-pasien mana aja yang paling banyak yang kira-kira ngebutuhin untuk bisa diantar gitu. Kemudian kita juga pikirin juga berapa ini sih waktu yang dibutuhkan gitu kan. Kadang kita takutnya nanti kemana-mana jauh walaupun cuma beberapa tempat, lebih ke waktu tunggu aja sih sebenarnya. Biar Iya. mempermudah masyarakat juga ya sahabat jiwa, biar nggak terlalu lama. Apalagi yang memang punya kebutuhan yang mendadak gitu pas sedang periksa ke Iya dokter benar gitu kan, gitu. yang buru-buru gitu. Buru-buru ya, karena ada yang buru-buru. Kemudian ada juga dari kebutuhan pasien yang kadang pasien itu nggak bisa nunggu. Jadi ada pasien-pasien yang mungkin obatnya masih, tapi dia udah gelisah nih pengen pulang. Kayak si pengantarnya ini kan juga bingung ya mau ngapa kalau nunggu obat. Satu sisi dia juga harus jagain pasien kayak gitu. Nah kan ada gelisah-gelisah itu juga, oke deh kita bisa diantar aja obatnya. Nah, untuk ini nih Mbak Tika, untuk sahabat jiwa nih yang misalnya ingin tahu informasi lebih jauh tentang Jakirama ini, karena kan pasti ada ongkos kirim dan lain sebagainya juga ya. Kemudian prosedur-prosedur yang lebih lengkapnya itu bisa lewat mana nih Mbak Tika? Bisa bertanya langsung ke farmasi atau mungkin lewat media sosial atau gimana? Ya, kayak tadi yang disebutin yang kita ada lewat media sosial dari Rumah Sakit Jiwa sendiri, silahkan mau bertanya di situ juga bisa. Nanti kita akan menjawab ya terkait layanan Jakirama ini, atau mungkin yang udah biasa untuk mengakses via online tadi itu bisa juga nanyain. Jadi nggak hanya sekitar obat, tapi kalau mau bertanya terkait dengan layanan yang ada di kita, apalagi Jakirama, silahkan aja, nanti kita akan jawab juga gitu. Oke, itu sahabat jiwa. Selain itu bisa juga pas lagi ngambil obat ya? Iya bener banget, di kita kan juga ada pusat informasi juga ya, di dekat pendaftaran, tempat pendaftaran itu kan ada pusat informasi kita juga. Nah kalau mau bertanya di situ juga boleh gitu. Misalnya kok kelihatannya awalnya nggak kepikiran untuk diantar gitu ya, tiba-tiba saat kita bertanya gitu terus oke juga gitu. Ada brosurnya Ada tuh ya? ya, ada leafletnya juga. Kemudian kalau misalnya kita ada teman-teman yang memberikan pelayanan juga penyuluhan di ruang tunggu tuh bisa juga bertanya di situ. Jadi sebenarnya banyak media atau banyak tempat juga untuk sahabat jiwa yang ingin bertanya tentang layanan Jakirama kita. Oke, luar biasa sekali itu tadi sedikit penjelasan tapi lumayan lengkap nih udah tentang Jakirama, yaitu jasa kirim obat Mutiara Sukma dan beberapa layanan lainnya ya Mbak Tika ya. Jadi bukan cuma layanan untuk obat-obatan jiwa, tapi beberapa layanan-layanan dan salah satunya ini Jakirama, layanan terbaru ya, bisa dibilang layanan terbaru di instalasi farmasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Tadi sudah dijelaskan sedikit dengan oleh Mbak Tika tentang beberapa informasi, tapi untuk sahabat jiwa yang butuh informasi lebih atau lebih lengkapnya lagi, nanti bisa langsung bertanya di instalasi farmasi atau di pusat informasi, kemudian di media sosial juga bisa, kemudian di WhatsApp ya yang udah sering melakukan PIO ya, mengakses layanan PIO juga bisa bertanya, jadi nggak harus tentang obat-obatan yang digunakan juga ya. Oke, makasih banyak nih Mbak Tika, tapi sebelum kita tutup nih mungkin untuk acara Bincang Jiwa edisi kali ini nih Mbak Tika, udah lumayan juga ya kita ngobrol-ngobrol tentang Jakirama kali ini, boleh sebelumnya diberi sepatah dua patah kata closing statement lah ya untuk sahabat jiwa terkait tema kita nih khususnya di edisi kali ini tentang Jakirama. Ya,
Jadi untuk sahabat jiwa yang mendapatkan atau ingin mendapatkan layanan kesehatan ya, khususnya juga terkait dengan pelayanan obat atau pelayanan kefarmasian, kami dari instalasi farmasi saat ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan dari sahabat jiwa terkait dengan pengiriman obat, dan jasa kirim obat kita ini bisa kita jamin untuk keamanannya gitu, karena kita memang menggunakan petugas kita sendiri yang kita udah tahu integritasnya gitu ya, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan biaya ya, kita harap ini layanan kita ini memenuhi kebutuhan dari sisi harga juga. Jadi harga yang kita berikan terjangkau untuk masyarakat atau sahabat jiwa yang menggunakan layanan ini. Kemudian untuk layanan ini ke depan ya, kita juga menerima masukan, saran gitu ya untuk memperbaiki dari layanan kita agar layanan kita di farmasi juga nggak hanya gitu-gitu aja gitu ya, tapi juga lebih berkembang dan lebih memenuhi kebutuhan sahabat jiwa yang memang menggunakan atau menerima layanan kesehatan dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma khususnya. Oke, luar biasa sekali. Tadi udah dijelaskan nih sama Mbak Tika tentang layanan-layanan di instalasi farmasi yang bisa diakses oleh sahabat jiwa, baik secara tadi online yaitu ada layanan informasi obat sampai layanan terbaru kita yaitu Jakirama ya. Dan untuk sahabat jiwa tadi yang masih bingung untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung bertanya di instalasi farmasi atau lewat media sosial juga bisa langsung aja bertanya, nanti akan dijawab ya oleh teman-teman baik dari instalasi farmasi maupun dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dari humasnya ya. Iya. Oke, luar biasa, terima kasih banyak nih Mbak Tika Sama-sama, atas Tiwi. waktu dan informasinya yang sangat bermanfaat di edisi Bincang Jiwa kita di kali ini. Saya bersama kru yang bertugas pamit undur diri sahabat jiwa, sampai bertemu lagi nih di acara Bincang Jiwa edisi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahukah tentang layanan Jakirama? Pelayanan Jakirama adalah pelayanan farmasi dalam melakukan pengiriman obat ke pasien yang mendapatkan resep di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Lalu bagaimana prosedur untuk mendapatkan layanan? Yuk kita simak alur prosedurnya. Pertama, pasien datang ke loket penerimaan resep. Kedua, ditawarkan atau meminta layanan Jakirama. Ketiga, mengisi formulir pelayanan Jakirama. Keempat, menandatangani janjian kerjasama di meja informasi. Kelima, pasien atau keluarga pasien membayar ongkos kirim senilai Rp10.000 di kasir. Keenam, tugas farmasi mengkonfirmasi permohonan layanan yang telah distempel lunas. Ketujuh, pasien dan keluarga bisa langsung pulang dan menunggu di rumah. Dan yang terakhir, pengantaran layanan Jakirama dimulai jam 14 WITA. Informasi lebih lanjut kunjungi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma atau follow media sosial kami. Terima kasih.